Hai Otakers, berjumpa lagi di channel Uta Ati Otak. Pojok materi kali ini kita akan membahas mengenai sel eukariotik, mulai dari pengertian, struktur sel, dan fungsi-fungsinya. Oke, mari simak pembahasan selengkapnya berikut ini ya. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel itu terbagi menjadi dua macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Dan khusus pada pembahasan kali ini, kita hanya akan fokus pada sel eukariotik. Istilah eukariotik diambil dari bahasa Yunani, yaitu eu yang berarti nyata, dan karyon yang berarti inti. Sehingga dapat diartikan bahwa sel eukariotik itu merupakan kelompok makhluk hidup yang memiliki inti sel atau nukleus nyata dan dibatasi oleh membran inti. Umumnya, sel eukariotik ini lebih besar dan lebih kompleks daripada sel prokariotik. Sel eukariotik ini banyak ditemukan pada organisme multiseluler, seperti kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Lalu, apa saja ya ciri-ciri dari sel eukariotik sendiri? Ciri-ciri dari sel eukariotik yang membedakannya dengan sel prokariotik antara lain yang pertama, materi inti memiliki membran. Kedua, DNA berada di dalam nukleus. Dan yang ketiga, memiliki organel seperti mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Ada yang sudah tahu belum bentuk dari sel eukariotik? Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Struktur sel eukariotik meliputi membran sel, sitoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, kloroplas, sentriol, dan mikrotubulus. Oke, kita bahas satu persatu sesuai dengan fungsinya ya. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel merupakan selaput selektif permeabel. Artinya, hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Fungsi dari membran sel diantaranya sebagai berikut. Pertama, sebagai membran plasma yang berfungsi mempertahankan isi sel. Kedua, sebagai tempat terjadinya proses biokimiawi, contoh reaksi oksidasi dan respirasi. Ketiga, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor ini adalah glikoprotein. Dan yang terakhir, yaitu berfungsi untuk mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran sel. Sitoplasma ini terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel sel, serta substansi simpanan. Fungsi dari sitoplasma antara lain yang pertama, sebagai tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Contoh, pembentukan energi, sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Lalu fungsi yang ketiga yaitu sitoplasma mengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berlangsung dengan baik. Kemudian bagian yang ketiga ada nukleus. Nah, nukleus ini adalah otak dari sel. Disinilah tempat pengendalian segala aktivitas sel. Nukleus berada di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA.
linear panjang yang berbentuk kromosom. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari nukleus dalam sel eukariotik. Yang pertama, memuat dan menyimpan informasi genetik DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi, sebagaimana struktur dasar dari sel tersebut. Yang kedua, membuat semua RNA, termasuk RNA ribosomal, transfer, dan messenger. Dan fungsi yang terakhir yaitu menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel. Selanjutnya, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma atau sitoplasma bagian dalam. Retikulum endoplasma terdiri dari dua macam, yaitu RE kasar dan RE halus. Fungsi dari RE atau retikulum endoplasma ini yaitu yang pertama, untuk mensintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lainnya. Kedua, menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Yang ketiga, transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Dan yang terakhir, berfungsi untuk menetralkan racun atau detoksifikasi dalam sel hati. Bagian selanjutnya adalah ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom atau RNA R dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma. Dan ada juga yang menempel pada bagian sisi luar retikulum endoplasma kasar. Ribosom berfungsi sebagai menyintesis protein, sedangkan ribosom sendiri disintesis oleh nukleolus. Bagian selanjutnya adalah kompleks Golgi. Kompleks Golgi ini biasa disebut dengan badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi ini adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Hampir semua sel tumbuhan dan hewan memiliki kompleks Golgi. Namun, perbedaannya pada sel tumbuhan, organel ini disebut sebagai diktiosom. Berikut ini fungsi dari kompleks Golgi tersebut. Pertama, sebagai pusat pengolah untuk material yang kemudian dikemas dan didistribusikan pada organela-organela atau diekspor atau sekresikan dari sel dalam suatu vesikel yang diambil dari ujung-ujung membran Golgi, kemudian membentuk glikoprotein untuk selanjutnya dibawa keluar sel. Lalu, fungsi yang kedua yaitu membentuk membran plasma. Fungsi yang ketiga, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Dan fungsi yang terakhir yaitu membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1 hingga 1,2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolitik seperti protease, lipase, nuklease, fosfatase, dan enzim pencerna yang lain. Lisosom bertanggung jawab untuk pembongkaran atau pemecahan komponen sel ketika tidak dibutuhkan lagi, atau ketika rusak, atau juga mungkin kebutuhan daur ulang. Ini merupakan bagian normal dari pembaruan dan pemeliharaan. Lisosom sendiri berfungsi untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Bagian selanjutnya ada badan mikro. Badan mikro hampir menyerupai lisosom, namun berbentuk agak bulat, diselubungi membran tunggal, dan di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Disebut badan mikro itu karena ukurannya yang kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Struktur sel eukariotik badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom. Untuk peroksisom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan.
Peroksisom selain bertugas memecah hidrogen peroksida, juga penting dalam proses penyerapan cahaya pada tumbuhan, juga pada proses respirasi. Sedangkan glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan yang mengandung lemak seperti biji-bijian berlemak. Glioksisom berperan dalam metabolisme asam lemak, yaitu mengubah lemak menjadi gula. Proses metabolisme lemak menghasilkan enzim yang diperlukan untuk perkecambahan biji. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan pembangkit energi dari sel eukariotik. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memerlukan energi seperti hati, otot, dan saraf. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariot aerob. Fungsi utama dari mitokondria adalah melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Selain itu, mitokondria memiliki DNA sendiri untuk mengkode sintesis protein spesifik. Mitokondria juga memiliki fungsi mengoksidasi makanan, dehidrogenasi, serta transfer elektron. Selanjutnya, bagian kloroplas yang hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau pigmen fotosintesis dan stroma. Klorofil atau zat hijau daun berperan dalam menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Sedangkan stroma adalah cairan kaya protein yang terdapat di dalam membran dalam kloroplas. Nah, kloroplas ini dibatasi oleh membran ganda dan kloroplas juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Oke, bagian selanjutnya adalah sentriol. Sentriol hanya bisa dijumpai pada sel hewan. Sentriol ini merupakan organel berbentuk silindris. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Sel hewan dan beberapa mikroorganisme serta tumbuhan tingkat rendah mengandung 2 sentriol dalam sitoplasma. Sentriol terletak di dekat permukaan luar nukleus, dan sentriol ini berperan dalam orientasi arah pada proses pembelahan sel. Lalu, bagian yang terakhir ada mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Spiral ini membentuk tabung berlubang yang panjangnya mencapai 2,5 mikrometer dan diameter 25 nanometer. Mikrotubulus pada gelendong sel berupa benang-benang spindle yang menghubungkan 2 kutub sel pada waktu pembelahan. Mikrotubulus berfungsi untuk menyusun sentriol, flagella, dan silia. Atau secara umum, mikrotubulus ini berfungsi sebagai pergerakan pada sel. Oke, itulah tadi penjelasan lengkap mengenai sel eukariotik, mulai dari pengertian, struktur sel, dan fungsi-fungsinya. Buat kalian yang ingin membaca artikel terkait, bisa kunjungi website utak-atik-otak.com ya. Di sana, kalian juga bisa belajar dan memainkan kuis seru bersama teman-teman. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya ya. Terus, buat yang belum subscribe, boleh dong subscribe kita. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya, biar kalian selalu update video terbaru dari Utak-Atik Otak. Oke Otakers, sekian dulu. Salam dari Sabang sampai Merauke.